Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Di penghujung tahun, saudara, tindak kejahatan jalanan marak terjadi. Dua pemuda mengendarai sepeda motor sport menjamret tas seorang ibu rumah tangga di Surabaya. Namun aksi kedua tersangka gagal karena terjatuh setelah menghindari penyeberang jalan saat mereka kabur. Dua pelaku jambret, Zainul Arifin warga Jalan Babat Gundih dan Basori warga Jalan Semarang, Surabaya, tak berkutik saat ditangkap aparat Polsek Sukolilo, Surabaya. Kedua penjahat jalanan ini digelandang ke kantor polisi setelah tertangkap menjamret tas milik Siti Khotijah, seorang ibu rumah tangga di Jalan Klampis Jaya, Kecamatan Sukolilo. Dengan mengendarai sepeda motor sport, pelaku berboncengan menjamret tas korban sesaat keluar dari SPBU. Namun aksi pelaku gagal karena keduanya terjatuh akibat menghindari penyeberang jalan. BM pom bensin dipepet oleh dua pelaku ya dari sebelah kiri. Setelah itu pelaku menarik tas yang dibawa oleh korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi, mengarahi motor miliknya. Polisi yang datang usai mendapat laporan warga langsung menangkap pelaku. Polisi mengamankan tas berisi dompet dan telepon genggam milik korban, serta satu motor sport milik pelaku sebagai barang bukti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara kini mendekam di dalam tahanan Polsek Sukolilo. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, jelang pergantian tahun, permintaan ikan laut maupun air tawar serta daging ayam meningkat drastis. Akibatnya harga ikan naik mulai Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara harga daging ayam naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Momen perayaan Tahun Baru berdampak tingginya permintaan terhadap ikan laut maupun ikan air tawar di pasar tradisional Duku Kupang, Surabaya. Di saat permintaan tinggi, sejumlah pedagang justru kesulitan mendapatkan pasokan ikan laut karena cuaca buruk. Akibatnya, harga ikan laut naik mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Tak hanya ikan laut, permintaan tinggi juga terjadi pada daging ayam. Harga daging ayam naik dari Rp36.000 menjadi Rp37.000 per kilogram. Tingginya permintaan ikan dan daging ayam membuat omset pedagang ikan dan daging ayam mengalami peningkatan hingga 50% dibanding hari biasanya. Naiknya itu kadang anginnya kencang itu naik. Kalau hari-hari biasa memang anjlok, turun. Kalau sekarang kan memang harinya setahun sekali memang dirayakan, memang buat tahun baru. Ya naiknya kadang Rp10.000 dari hari biasa itu. Untuk Bu, berapa Bu harganya sekarang? 37 Mas. Yang sebelumnya berapa? 36. Oh, naik 1.000. Ya. Tapi untuk jelang tahun baru ini gimana Bu penjualannya? Ya lancar. Meningkat Bu? Meningkat Mas. Kenaikan harga ikan dan daging ayam ini akan bertahan hingga awal tahun nanti. Selain karena permintaan tinggi, pasokan dari produsen berkurang karena cuaca buruk dan masa libur tahun baru. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, momen pergantian tahun membuat harga cabai merah keriting di Kabupaten Madiun merangkak naik. Hal ini disambut gembira petani cabai karena kini mereka bisa merasakan keuntungan. Naiknya harga cabai merah keriting berdampak positif bagi petani di Desa Mojorejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Seperti apa yang dirasakan Muhammad Ajib Widodo. Sebelum 5 hari terakhir, harga cabai keriting di tingkat petani naik drastis. Sebelumnya harga hanya Rp8.000 per kilogram, namun naik Rp37.000 dan kini tembus menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini disambut gembira petani cabai, karena kini mereka bisa merasakan keuntungan. Dalam satu kali petik mampu menjual 50 hingga 80 kg cabai. Dengan adanya kenaikan harga cabai keriting ini gimana petani Pak? Alhamdulillah petani merasa senang. Soalnya biaya untuk menanam cabai ini bisa dibilang juga banyak Mas. Terus perawatannya juga agak kadang sulit, kadang tidak, tergantung kitanya. Namun di tengah keuntungan, petani tetap harus waspada terhadap pengganggu tanaman cabai, seperti hama dan kutu kebul.
Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Pedagang bakso asal Malang membangun jalan rusak di desanya secara mandiri. Kami kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.